Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Terutami dari kelompok 3 KKN tahun 2021 Universitas Islam 45 Kota Bekasi akan mensosialisasikan mengenai vaksinasi. Vaksin COVID-19 telah tersedia di Indonesia. Program vaksinasi pun mulai dijalankan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus corona dan menekan angka kasus COVID-19. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Apakah kita perlu vaksin? Ya, bila seseorang sudah mendapatkan vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan virus penyebab penyakit tersebut ketika ia terpapar. Oleh karena itu, vaksinasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19. Data vaksinasi di seluruh dunia yang dimana pada tanggal 27 Agustus 2021 tercatat orang yang menerima minimal 1 dosis sudah sebanyak 33,6% dari populasi dan orang yang dinyatakan sudah divaksinasi dengan lengkap sebanyak 26,8% dari populasi. Tidak semua orang dapat menerima vaksinasi COVID-19. Ada beberapa orang yang tidak boleh divaksin COVID-19. Siapakah saja? Yang pertama, orang sehat dengan suhu 37,5 derajat Celcius akan ditunda terlebih dahulu dalam menerima vaksinasi COVID-19. Yang kedua, orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Yang ketiga, riwayat alergi vaksin. Yang keempat, orang yang memiliki penyakit penyerta seperti HIV, darah tinggi, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Yang kelima, perempuan yang sedang hamil atau sedang mengandung. Yang keenam, orang yang berusia kurang dari 12 tahun. Ini semua adalah kategori orang yang tidak dapat menerima vaksin pada saat ini. Apa saja yang dilakukan sebelum vaksin? Ada 6 hal yang harus dilakukan sebelum vaksin. Yang pertama, hindari konsumsi alkohol. Yang kedua, hindari olahraga berlebih. Yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisi. Yang keempat, tidur yang cukup. Yang kelima, jalani pengobatan dari dokter. Dan yang keenam, informasikan kondisi kesehatan. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hindari konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol bisa melemahkan daya tahan tubuh. Bila Anda sudah dijadwalkan mendapatkan vaksin COVID-19, hindari minuman beralkohol setidaknya 2 hari sebelum vaksinasi sehingga sekitar 2 minggu setelahnya. Hal ini penting dilakukan agar sistem imun Anda tetap kuat dan dapat menghasilkan reaksi kekebalan tubuh yang baik untuk mencegah infeksi virus corona. Yang kedua, hindari olahraga berlebih. Rutin berolahraga baik untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Olahraga juga perlu dilakukan sebelum mendapatkan vaksin karena kebiasaan ini baik untuk membantu daya tahan tubuh tetap kuat. Akan tetapi, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat atau olahraga secara berlebih karena hal ini justru bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Agar lebih sehat dan aman, lakukan olahraga setidaknya 20-30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali per minggu. Yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisi. Agar daya tahan tubuh tetap terjaga, disarankan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral selama 1 minggu sebelum dan setelah mendapatkan vaksin. Selain melalui konsumsi makanan bergizi, menjaga kekuatan sistem imun juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi suplemen tambahan. Dengan demikian, tubuh dapat menciptakan reaksi kekebalan yang baik terhadap penyakit COVID-19. Yang keempat, tidur yang cukup.
Beberapa hari sebelum disuntik vaksin COVID-19, usahakan untuk tidak bergadang dan cukup waktu istirahat dengan tidur selama 7-9 jam setiap malamnya. Jika sulit terlelap, coba praktikkan sleep hygiene atau misalnya dengan mematikan telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya paling tidak 1 jam sebelum Anda tidur. Yang kelima, jalani pengobatan dari dokter. Bagi yang memiliki penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau infeksi HIV, tetap disarankan untuk menjalani pengobatan dari dokter sebelum mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satu syarat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi penderita penyakit kronis adalah jika kondisinya sehat dan terkontrol dengan pengobatan. Yang keenam, informasikan kondisi kesehatan diri. Beritahu dokter atau petugas vaksinasi COVID-19 mengenai kondisi kesehatan saat hendak divaksin, seperti demam, riwayat alergi terhadap vaksin, penyakit tertentu seperti kelainan darah, penyakit autoimun, penyakit kardiovaskular, diabetes, HIV, gangguan ginjal, atau penyakit liver. Yang keempat, konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kelima, hamil atau berencana hamil karena masa menyusui. Itu semua harus diinformasikan kepada dokter atau petugas COVID-19 agar kita dapat mengetahui apakah kita boleh divaksinasi atau tidak. Di Indonesia ada 7 jenis vaksin. Yang pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Sinopharm, yang keempat Moderna, yang kelima Pfizer, yang keenam Novavax, dan ketujuh Merah Putih dari Bio Farma. Akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Jenis vaksin yang pertama yaitu Sinovac. Sinovac menjadi jenis vaksin corona pertama yang digunakan di Indonesia. Vaksin ini berasal dari Tiongkok yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai salah satu jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk keadaan darurat. Vaksin ini sudah mendapatkan izin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah mendapatkan sertifikat halal dan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Efek samping yang disebabkan oleh vaksin ini tergolong ringan. Contohnya, nyeri pada area yang telah disuntik, nyeri otot, dan sakit kepala. Namun, ada juga yang merasakan lelah, mual, sampai muntah. Jenis vaksin yang kedua yaitu AstraZeneca. Jenis vaksin COVID berikutnya yaitu AstraZeneca yang merupakan vaksin dari Inggris. Vaksin ini diketahui mengandung virus hasil rekayasa genetika dan virus flu yang tidak berbahaya. Berdasarkan hasil pengujian, vaksin ini memiliki efikasi mencapai 76% dalam satu kali suntikan. Hasil uji klinis mengenai vaksin ini diketahui memberikan efek samping yang ringan hingga sedang, serta dapat hilang atau sembuh dalam beberapa hari. Efek samping yang biasanya dirasakan yaitu nyeri otot, kemerahan, gatal, bekak pada tempat yang disuntik, demam, lelah, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, radang tenggorokan, flu, dan batuk. Kurang dari 1% penerimanya merasakan pusing, nafsu makan berkurang, sakit perut, pembekakan kelenjar getah bening, produksi kulit berlebih, kulit terasa gatal, dan munculnya ruam. Jenis vaksin COVID berikutnya yaitu Sinopharm. Vaksin ini juga merupakan vaksin COVID dari Tiongkok sama seperti Sinovac. Sinopharm juga memiliki kandungan virus corona yang sudah dimatikan. Untuk penggunaannya 2 dosis dengan jumlah sebanyak 0,5 mili per dosis yang diberikan dengan jarak 21 hari. Di unit Emirat Arab, efikasi vaksin ini sudah mencapai angka 79,34%. Vaksin COVID yang bagus ini bisa diberikan kepada mereka yang berusia 18-85 tahun. Sejauh ini diketahui pemberian vaksin ini aman dengan efek samping yang cukup ringan
seperti rasa sakit pada area yang disuntik, ruam, pusing, tegang otot, demam, mual, dan muntah-muntah. Vaksin ini sudah masuk ke Indonesia sejak akhir April 2021. Jenis vaksin corona yang akan digunakan di Indonesia dan pada saat ini sudah digunakan menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah Moderna. Vaksin ini merupakan vaksin buatan Amerika Serikat yang memiliki bahan dasar messenger RNA atau bisa disebut mRNA. Moderna diketahui bisa diberikan untuk usia lebih dari 18 tahun sampai dengan di atas 55 tahun dengan dosis pemberian sama dengan vaksin lainnya, yaitu 2 dosis sebanyak 0,5 mili per dosis dan jarak pemberian 28 hari. Vaksin ini sudah mendapatkan izin darurat penggunaan dari Amerika Serikat dan telah selesai melewati uji klinis fase ketiga. Efek samping yang dirasakan setelah menggunakan vaksin ini diantaranya rasa lelah, sakit kepala, nyeri otot, dan sedih. Namun, efek samping tersebut akan segera hilang maksimal 2 hari. Ada juga efek samping lain seperti nyeri pada bagian yang disuntik, bengkak, dan kemerahan. Jenis vaksin yang kelima yaitu Pfizer BioNTech yang saat ini sudah digunakan di Indonesia. Jenis vaksin ini juga dibuat oleh Amerika Serikat dan memiliki bahan dasar yang sama dengan vaksin sebelumnya. Untuk vaksin ini diketahui bisa diberikan untuk mereka yang berusia 16 sampai di atas 55 tahun sebanyak 2 dosis dengan jumlah 0,3 mili per dosis dan jarak 3 minggu. Efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin ini sama dengan vaksin Moderna. Jenis vaksin yang keenam yaitu Novavax. Jenis vaksin COVID Novavax ini merupakan vaksin buatan Amerika Serikat dengan bahan dasar protein subunit. Vaksin ini bisa diberikan kepada mereka yang berusia 18 sampai 59 tahun dengan 2 dosis yang berjumlah 0,5 mili per dosis dan berjarak 21 hari. Pada uji klinis pertama dan kedua, diketahui efek samping yang ditimbulkan yaitu sakit pada bagian yang disuntik, ruam, pusing, tegang otot, demam, mual, dan muntah. Vaksin ketujuh yaitu vaksin merah putih dari Bio Farma. Vaksin ini merupakan jenis vaksin COVID-19 yang masih dalam proses pengujian. Beberapa universitas dan lembaga penelitian di Indonesia sedang bekerja sama untuk menguji jenis vaksin ini, termasuk yang terlibat adalah Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Erlangga UNER, Universitas Gadjah Mada UGM, Universitas Pajajaran Unpad, Universitas Indonesia UI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dan Lembaga Eijkman. Pengembangan vaksin ini diharapkan bisa segera selesai agar bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia lebih cepat sehingga angka kasus COVID-19 bisa ditangani dengan cepat. Untuk mengatasi efek samping dari vaksin, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Yang kedua, makan makanan yang bergizi supaya imun tubuh kita semakin terbentuk. Yang ketiga, kompres pada bagian yang nyeri seperti pada bagian yang habis disuntik. Yang keempat, minum obat pereda nyeri apabila terjadi nyeri dengan sesuai dosis atau hubungi dokter terdekat. Cukup sekian informasi dari saya mengenai vaksinasi COVID-19. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk vaksinasi dan jangan takut untuk vaksinasi karena vaksinasi penting sekali untuk kekebalan tubuh kita di pada masa pandemi COVID-19 ini. Datanglah ke outlet-outlet vaksinasi terdekat di rumah kalian ya. Salam vaksinasi. Ayo kita berantas COVID-19 dengan vaksinasi. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan jangan lupa
like, subscribe, komen, dan share ya video ini kalau kalian suka. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.